Udah. Baik, Pak Jo, selamat sore. Anda kan salah satu penasihat laki, khususnya Kabupaten Bengkayang dan juga penggiat pembangunan daerah ya. Baik kabupaten, provinsi dan pusat. Nah, bagian kita adalah LSM ini kan mengkritisi kebijakan pemerintah yang salah. Kebetulan Pak Jo tahun lalu 2021 dan dilaksanakan tahun ini ya, tahun 2022 tentang PEN. Di mana dana PEN ini merupakan singkatan dari pemulihan ekonomi nasional. Kebetulan Bengkayang itu dapat pinjaman itu 250 miliar. Nah, PEN ini merupakan acuan untuk membangun sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ya, yang waktu mereka kampanye. Kira-kira harapan Anda sebagai salah satu masyarakat atau LSM di Bengkayang itu gimana, Pak Jo? Kalau saya melihatnya itu memang sangat dibutuhkan untuk membangun, untuk suatu percepatan pembangunan. Kalau mengharapkan pembangunan dari APBN APBD yang biasa itu lambat, karena kita kan terutama untuk infrastruktur tuh banyak jalan-jalan yang rusak, yang parah benar, yang harus dinikmati oleh masyarakat. Jadi adanya satu pinjaman begitu, meskipun itu utang harus dibayar, dan itu kita memang sangat membutuhkan. Utang itu kan harus dicicil ya, jadi kan kalau skema pembiayaannya bagus, jangan takut berutang saja, terus penggunaannya harus bagus begitu. Di dunia ini semua negara juga berutang, apalagi daerah, apalagi daerah kita kan infrastrukturnya rusak. Jadi harus ada satu percepatan lewat dana PEN itu. Yang saya mau itu, dulu saya sudah juga berkomentar, katanya ini kan untuk suatu pembangunan yang mempercepat suatu pembangunan, mengarah ke sistem pembangunan yang terintegrasi dengan pelabuhan, dengan bandara. Jadi dengan adanya dana itu, akses ke tempat-tempat tersebut untuk mengangkut sumber daya alam dan lain-lain itu lebih mudah, lebih cepat. Kalau jalannya bagus, bisa dilalui dengan tonase kendaraan yang lebih berat. Itu memang diperlukan sekali. Kalau kita menunggu anggaran yang biasa, lambat Bengkayang. Dan saya lihat itu memberikan Edukasi. Dampak yang bagus lah. Apalagi ini saya lihat di Mentrado, Capkala, Pasar Gunung, Samalantan dan lain-lain itu, dan pembangunan di Bengkayang itu saya lihat di kota Bengkayang, yang terutama yang arah ke kantor bupati dan lain-lain itu bagus sekali pelaksanaannya. Yang sementara yang arah Capkala, Mentrado, Samalantan itu kan sedang berproses, sedang berjalan ini pembangunannya. Kita tunggu saja sejauh mana pelaksanaannya, apakah sesuai atau tidak kan. Nah, biasanya gini, regulasi ini ada di Bupati, mungkin melalui Dinas PU ya, PUPR Kabupaten Bengkayang. Kira-kira penegasannya itu gimana supaya pembangunan itu berjalan dengan aturan spek yang ada? Soalnya ini anggaran ini besar benar nih, misalnya untuk pengadaan material, gimana tuh? Ya, dulu udah kita tegaskan awal dulu bahwa ada isu bahwa ada suatu pinjaman untuk di Bengkayang dan daerah-daerah lain, terutama yang berdekatan dengan pelabuhan, dengan bandara. Saya sudah memberikan masukan yang konstruktif untuk pemerintah Kabupaten Bengkayang. Jadi jangan sampai kontraktor atau pelaksana pembangunan di daerah ini yang melaksanakan, katakanlah para pemenang tender dan itu melaksanakan pembangunan harus sesuai dengan spek yang sudah dibuat. Jadi pemerintah terutama lewat PUPR kan tidak mungkin sembarangan membuat spek RAP pembangunan itu. Tentulah di sana ada, kalau dilaksanakan dengan benar pastilah ada untung, ada apa segala. Terutama yang kita lihat kualitas material itu memang harus diperhatikan benar-benar. Jangan sampai menyimpang, karena itu menyangkut hak
menyangkut hak hidup orang banyak di Kabupaten Bengkayang. Jalan itu kan dilalui banyak orang, jadi bukan satu orang, bukan punya nenek kakek kita. Jadi Jembatan. jembatan dan lain-lain itu memang pelaksanaannya harus bagus. Oke, jadi gini Pak Jo, kalau pelaksananya bagus sesuai dengan aturan pemerintah dan harapan masyarakat, kira-kira ke depan bisa nggak? Kira-kira bisa nggak minjam lagi untuk percepatan pembangunan daerah? Saya setuju, harus minimal 3 kali, 3 tahun berturut-turut, biar daerah-daerah yang tertinggal tadi bisa di daerah tersebut bisa nampak pembangunannya dan bisa dirasakan, sehingga putaran ekonomi daerah pun cepat. Karena ketertinggalan kan akibat jalannya rusak, jembatan rusak. Cuman tadi dilaksanakan dengan benar, memang harus, jangan hanya setahun pinjaman itu, kita harus minimal 3 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut. Ini kan Bengkayang kan sudah melebihi daripada dewasa ya, Iya. 23 tahun. Nah, kira-kira pesan juga pada DPR khususnya ya, baik pemilihan di dapil-dapil yang didapat pembangunan inilah PEN. Kira-kira Komisi C itu gimana tuh? Peran penting Komisi C itu apa tuh, Pak? Komisi B pembangunan. Dia pembangunan, Komisi B. Jadi Komisi B itu berperan aktif lah juga B, C. Nah, B dan C pengawasan. harus katakanlah bagian dari dia yang tidak terpisahkan untuk melihat pelaksanaan pembangunan, karena dia kan perwakilan masyarakat, mewakili masyarakat, terlibat, memantau, melihat, melaporkan ke bupati, memberikan ke bupati penyimpangan kayak gini. Jangan sampai ada jebakan-jebakan politik di sana. Saya harapkan karena tahap pelaksanaan pembangunan ini tidak boleh ada satu jebakan-jebakan, intrik-intrik politik, bisa kacau kita. Salah Begitu. satunya intrik yang dimainkan tuh apa yang bisa membuat penyebab ini bisa? Jangan sampai, misalnya katakanlah begini, pembangunan jelek dibilang bagus, itu juga tidak bagus. Artinya bisa menjebak bupati atau dinas terkait pelaksanaannya, kontraktor juga bisa terlibat. Kalau dia sebelum itu berjalan tuntas harus kasih tahu, karena kan bukan hanya saat mengawasi saat dia bermasalah. DPR itu sebelum dia bermasalah, saat pelaksanaan dia juga harus memberikan kontribusi yang positif. Nah, jadi tidak sampailah barang ini dalam pelaksanaannya menyimpang terlalu jauh baru ribut. Itu masyarakat dirugikan, pihak otoritas pelaksana juga dirugikan, semua dirugikan. Baik. Jadi, Baik, Pak Jo, artinya kita bersama-sama agar pelaksanaan PEN ini sesuai dengan harapan kita ya, harapan pemerintah daerah, harapan masyarakat, dan harapan LSM juga, termasuk media, karena ini adalah bagian daripada link sistem kami sebagai salah satu masyarakat yang mewakili sebuah organisasi. Jadi terima kasih pemirsa, nanti kami akan lanjutkan kembali terima kasih. diskusi kami.